Agung Bima, Ahmad Fahrezi, Al-Afifah, Alvin, Eldian Alivia, Aura, Dini, Dila, Nol, Hasna, Indra, Keisha, Khalifatunisa, Lucy, Emayu, Fikri, Melani, Fauzi, Lutfi, Mustabsyiro, Nadia, Nais, Nazwa, Rangga, Raya, Rifa, Siti Anissa, Siti Asia, Siti Aulia, Siti Nahra, Sofiatul, Silvi, Ria, Wilda, Zahra. Sebelum kita mulai, kita sama-sama tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga. Nah, sekarang ganti. Kalau ibu siang bilangnya pagi, berarti tepuknya. Kalau siang berarti. Kalau malam berarti. Ya. Kalau malam. Pagi, siang, malam, pagi, siang, satu. Satu berarti jangan ditepuk. Nah, sekarang nanti kalau misalnya nih salah,
Resolusi itu apa? Selanjutnya ada latar. Latar ada apa saja? Bagaimana si penulis membuat bahasan, menggunakan bahasa di dalam ceritanya. Kan ada yang kalau disesuaikan dengan usia cerpen yang akan cerita yang akan dibaca oleh pembacanya. Kalau misalnya yang dibacanya, yang membacanya itu anak muda, maka berbagai bahasanya akan lebih banyak kayak bahasa anak muda. Slang, biasanya bahasa slang ya. Kemudian kalau yang apa namanya, yang dibacanya itu pembacanya itu anak-anak, berarti bahasanya itu bahasa anak-anak. Jadi disesuaikan dengan siapa si pembacanya. Nah ini termasuk nanti dalam penggunaan majas. Kemudian amanat itu apa? Pesan apa? Pesan yang ingin disampaikan oleh siapa? Kepada siapa? Pembaca. Ini hanya mengingatkan saja ya. Jadi unsur linguistik cerpen itu ada 7, ada tema, tokoh penokohan, sudut pandang, alur, latar, gaya bahasa, dan amanat. Nah, nanti tugas kita akan menganalisis cerpen sesuai dengan yang di sini. Tapi karena cerpennya ini berbau sejarah, nanti kita cari dulu untuk latarnya agar tahu apa itu, misalnya Jalan Dendels, peristiwa SPKI, dan peristiwa lainnya yang berkaitan dengan sejarah. Ya. Sekarang kita bagi kelompok. Bagi kelompoknya coba berdiri semuanya. Ke sela-sela kanan kiri boleh, ke belakang juga boleh. Selain sela-sela sini jadi jangan di boleh. Di belakang juga boleh, mau di depan juga boleh. Ya, kalau ibu bilang
berarti itu kelompok kalian.
bilang mulai dari sekarang langsung satu anggota kelompoknya mengambil satu, mau yang 30 poin dulu atau mau yang 20 poin dulu yang dikerjakan, langsung ditempel di sini, ya, langsung ditempel di sini. Ini agak atasnya dikosongkan, ditulis di sininya kegiatan 1, gitu ya. Nanti biasa nama kelompoknya siapa saja. Ditempel di sini langsung dibawa ke tempat dengan teman-temannya, langsung dicari informasinya. Setelah selesai langsung ambil lagi yang satu lagi. Jadi jangan dulu ngambil lagi kalau belum dikerjakan. Paham ya? Paham ya. Kita mulai dari sekarang. Ya, jawabannya langsung tulis jawabannya di sampingnya. Ya, jawabannya singkat, padat, jelas. Biar bisa mengisi semua soal.
Gimana
kelompoknya sama ya yang jadi ya. Cuma nanti kita cari nih dapat yang seberapa. Perwakilan kelompoknya ke sini mengambil satu. Cerpennya berisi dengan tentang tukang cukur, berisi tentang tukang cukur. Siapa tukang cukurnya? Nanti siapa tokohnya? Nanti kita sama-sama simak. Bacanya yang suaranya lantang siapa saja? Yang suaranya lantang siapa saja? Sofi. Terus siapa lagi? Enggak, nanti perwakilan dari setiap kelompok yang disiapkan ya. Dari mulai mendapatkan nomor 1 terlebih dahulu. Siapa yang mendapatkan nomor 1? Ya, silakan baca. Nanti siapkan yang nomor 2 lanjutnya. Ya, kalau kata Ibu stop, berarti langsung dilanjutkan ke yang 2. Kata Ibu stop, lanjutkan ke yang 3. Stop lagi, lanjutkan ke yang 4. Paham ya? Disimak baik-baik. Kita hanya membaca 1 kali putaran saja. Ya. Silakan. Nomor 1. Tukang cukur, Tito. Anak besar-besar, kawasan pinggiran kota Kudus. Tiap hari, kecuali minggu dan hari libur, berjalan kaki pergi pulang hampir 14 kilo ke sekolahnya, sekolah dasar di Jalan Dendel. Karena banyak jalan menuju ke sekolahnya, Tito bisa memilih jalan mana yang paling disukainya. Kalau perlu, dia juga lewat jalan-jalan kecil yang lebih jauh untuk menyenangkan hatinya. Seperti anak-anak lain, Tito sehari hanya makan 1 kali setelah pulang sekolah. Juga seperti anak-anak lain, Tito tidak mempunyai sendal, apalagi sepatu. Guru-guru pun bertelanjang kaki. Kalau ada guru memakai sepatu atau sandal, pasti sepatu atau sandalnya sudah reot. Pakaian Tito demikian juga pakaian teman-temannya serba compang cantik, penuh tambalan. Demikian pula pakaian para guru. Semua pakaian sudah luntur warnanya, dan kalau diwentar warnanya bisa tampak agak cerah, tapi dalam waktu singkat luntur lagi. Tito tahu cara menangkap kelaparan. Kalau mau, dia bisa menangkap ikan di sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Pada waktu pulang dari sekolah, kadang-kadang Tito lewat pasar Jawar, tidak jauh dari stasiun jurusan Pati, Juwana, Rembang, dan jurusan Kecangkan. Dimana di pasar itu dia bisa mengikuti rumah-rumah gula Jawa, gula yang bermanfaat untuk melawan rasa lapar. Stop, lanjut 2. Jauh dari rumahnya ada pabrik pengukir kacang tanah untuk makan ternak. Kadang-kadang itu juga mengunjungi rumah ternak pengukir kacang tanah
makanan-makanan enak, seperti yang diceritakan Dasuki. Hanya beberapa minggu saja Dasuki mengajar. Sesudah itu dia pergi dan tidak pernah kembali. Pada suatu hari dalam perjalanan pulang, Gito sengaja melewati jalan yang ada banyak pohon cemaranya. Dari kejauhan tampak tukang cukur itu sedang berbicara sendiri. Nadanya memaki-maki. Begitu melihat Gito, tukang cukur memanggil Gito. "Sini kamu," kata tukang cukur. Tukang cukur berjalan mendekati Gito. Gito berhenti seperti patung. Tapi begitu tukang cukur sudah dekat, Gito lari kencang dengan ketakutan penuh. Tukang cukur mula-mula ingin mengejar, tapi kemudian berhenti sambil memaki-maki. Akhir bulan September 1948 datang dan di mana-mana terasa suasana panas dan serba mengancam. Banyak tentara memakai buk merah datangan. Entah dari mana. Kata orang itulah tentara PKI atau Partai Komunis Indonesia. Mereka berkeliaran masuk keluar kampung dan kebanyakan bergerombol di daerah Sanbulok atau pelacuran di pinggir kota sebelah timur. Kemudian beberapa kali selama di 24 jam terdengar tembakan-tembakan. Makin hari makin banyak cerita mengenai orang hilang, orang dibunuh, dan macam-macam lagi yang kurang jelas. Mata uang Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku, diganti dengan mata uang pemerintah komunis mirip kupon. Harga semua barang makin melompat-lompat. Pada suatu siang, ada pemandangan yang menakjubkan. Tukang cukur berpakaian tentara, memakai buk merah, menentang senjata, beserta dengan beberapa tentara lain masuk ke daerah di belakang rumah sakit, didahului oleh beberapa orang yang tangannya diikat. Diam-diam, Gito mengikuti mereka. Ketika sampai lapangan terbuka, mereka berhenti dan Gito bersembunyi di balik semak-semak. Gito menyaksikan orang-orang yang diikat tangannya digertak-gertak oleh tukang cukur dan teman-temannya, disuruh berdiri rapi, kemudian diberondong dengan serangkaian tembakan. Keadaan makin gawat. Listrik tidak pernah menyala lagi. Tembakan-tembakan kadang-kadang terdengar. Selama 24 jam sehari, keadaan menjadi lebih gawat. Ketika kata orang, pasukan Siliwangi yang khusus didatangkan dari Jawa Barat masuk ke kota Kudus untuk membersihkan pasukan PKI. Dalam berbagai pertempuran kecil-kecilan, tentara-tentara PKI melarikan diri. Orang-orang PKI ditangkap dan beberapa tokohnya diarak ke alun-alun, dibawa ke pohon beringin, kemudian ditembak. Gito datang dan melihat pemandangan yang sukar dipercaya. Tukang cukur berpakaian preman tidak lagi memakai pakaian tentara PKI, memberi komando kepada orang-orang yang akan dihukum mati untuk berdiri dengan tegap dan rapi. Kemudian melilitkan kain ke wajah-wajah mereka supaya mereka tidak bisa melihat tubuh penembak. Beberapa kali percobaan tembak mati oleh pasukan Siliwangi dilakukan di alun-alun dan semua orang boleh menyaksikan. Gito tahu tentara PKI membunuh dengan diam-diam dan serba rahasia. Tidak seperti pasukan Siliwangi, dalam beberapa peristiwa hukuman mati itu tukang cukur tampak mondar-mandir dengan sikap gagal. Kabar tidak jelas beredar pada suatu hari tukang cukur itu dihajar oleh tentara Siliwangi. Dengan tuduhan, dia membuat daftar orang-orang yang dibencinya untuk dihukum mati tanpa bukti. Hari demi hari berjalan terus. Makin lama suasana makin mencekam dan akhirnya bulan Desember 1948 tiba. Pasukan Siliwangi telah meninggalkan Kudus mengejar tentara-tentara PKI yang terus terdesak ke timur sampai Pati. Juwana tembak melebar ke Cepu dan Belora. Setelah Kudus ditinggalkan oleh pasukan Siliwangi, pada suatu hari ketika fajar hampir tiba, seluruh kota Kudus terasa bergetar-getar. Langit dilalui pesawat cocor merah yang terbang sangat rendah. Datang dan pergi lagi. Pesawat cocor merah itulah pesawat kebanggaan Belanda. Begitu matahari terbit, pesawat-pesawat cocor merah mulai menyapu kota Kudus dengan tembakan-tembakan dahsyat. Peluru-peluru berat mendesing di sana sini. Jenazah bergelimpangan di sana sini pula. Beberapa bagian dekat Pejaten juga dihujani peluru. Tapi hanya tempat-tempat tertentu. Kemudian rumah Gito juga terhantam beberapa peluru. Lanjut. Ayah Gito segera mengajak Gito dan ibu
Sekitar jam 3 siang, tank-tank Belanda diikuti banyak panser dan tentara berlari-lari kecil memasuki kota Kudus dari arah kota Demak. Kota Kudus dan seluruh daerah di pinggirannya resmi diduduki pasukan Belanda. Selama hampir 1 minggu, Kudus bagaikan kota mati. Keluarga harus meninggalkan rumahnya. Entah pergi kemana, tentara-tentara Belanda masuk ke kampung-kampung, menangkap semua pemuda yang dicurigai, lalu dibawa entah kemana. Setelah keadaan tenang, Tito mulai sekolah dan seperti biasa dia berjalan kaki. Maka hanya sehari dan kadang-kadang waktu pulang memilih jalan dan gang-gang yang berbeda-beda. Pada suatu hari, ketika Tito pulang, ada sebuah jeep berjalan perlahan-lahan di jalan
Dito. Foto kalau tambahannya sama. Kepala banyak, suara bentuk, kepala besar, dan persegi. Ya. Lanjut coba. Kabaris, Dito, Bukti, selalu dibuka di sebagai yang ada di daerah. Ya. Sekarang bagian namanya. Apa ada tambahan aja ya? Sama ya? Sama, dan tambahan lagi. Ya, sama. Lanjut kelompok yang ketiga, yang mana tiga ya? 3 dan 8. Sweet, mana yang maju? Yang kalah yang menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang menjawab pertanyaan yang sudah kita ambil. Kita penjelaskan dan berikan bukti di sudut pandang cerita yang digunakan dalam cerpen tersebut. Sudut pandang manusia di cerpen tadi menggunakan sudut pandang manusia. Kemudian menceritakan tokoh-tokoh termasuk Dito dan Tukang Puput. Dari luar cerita menggunakan kata seperti dia atau mereka. Nomor 2, tunjukkan dan jelaskan kalimat tahap alur yang tunjukkan dan jelaskan kalimat tahap alur yang digunakan dalam cerpen tersebut dan berikan buktinya. Di alur pertama ada pengenalan. Yang di pengenalan itu ada Dito anak cerdas Padetan kawasan pinggir kota Kudus. Intinya pengenalan Dito itu asalnya dari mana? Terus yang kedua kemunculan konflik di antara 5 pelanggan kakek Leman yang pernah dijemput. Di situ ada 3 orang yang dilukai kepalanya. Yang ketiga klimaks. Cukup. Yang ini ada yang sama atau tambahan? Berbeda? Sama. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti 4 dan 9. Ya, 9 lagi mana yang mau maju?
Tema utamanya yaitu sejarah, karena cerita pendek ini membahas peristiwa Jalan Dendles, PKI, dan NII. Sedangkan tema tambahannya yaitu Gito, seorang anak sekolah yang kurang mampu yang menjadi saksi sejarah pertemuan antara NII yang ingin menjadikan pemerintah Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Kalau amanatnya? Amanat yang ingin disampaikan adalah agar pembaca tidak bersikap kotor tulis seperti teman tersebut. Penulis mengajak pembaca untuk memegang prinsip lurus dan setia pada komitmen tanpa mempertaruhkan tujuan sendiri. Iya. Kalau amanat oportunis si tukang cukur berarti temanya tentang apa? Tukang cukur ya, oportunis itu pasti iya, mengambil hubungan ya. Kenapa begitu? Si tukang cukur ini dia ketika ada Belanda dia ikut Belanda. Kenapa? Kan dia biar untung nih. Ya. Ketika dia ada gerakan 30 SPKI, dia ikut PKI. Ketika ada gerakan NI, dia ikut PI, dia ikut DIPI. Jadi si